Beastmaster terhebat. Bab 341. Setelah mengalami penyergapan Sun Souhe, Li Qian bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi setelah kembali ke Universitas Penjinak Binatang Sasu. Makanlah ketika Anda lapar, minumlah ketika Anda haus, dan belajarlah ketika Anda siap untuk belajar. Satu hal yang baik tentang penjelajah waktu adalah ketahanan mental mereka yang kuat. Tentu saja, ketahanan mental yang baik hanyalah salah satu alasannya. Alasan lainnya adalah Li Qian sangat yakin bahwa kekuatan adalah fondasi segalanya. Dengan kekuatan, tidak perlu khawatir bahkan jika Anda menghadapi serangan seperti itu. Tanpa kekuatan, meskipun Anda berhasil lolos sekali karena keberuntungan, masalah pasti akan muncul cepat atau lambat. Oleh karena itu, kejadian ini juga menjadi pengingat bagi Li Qian bahwa ia harus menghindari meninggalkan Universitas Penjinak Binatang Sasu kecuali benar-benar diperlukan. Sekalipun Anda harus pergi, sebaiknya Anda memilih bepergian sendiri sehingga keberadaan Anda kecil kemungkinannya terbongkar. Kali ini, keberadaannya kemungkinan dibocorkan oleh Piro atau Antoine karena ia dicegat dan dibunuh oleh Sun Souhe. Li Qian yakin mereka tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi dengan begitu banyak orang dan mata di sekitar, hampir mustahil untuk tidak membocorkan informasi apapun selama beberapa operasi. Dan seminggu pun berlalu dalam sekejap mata. Selama minggu ini, selain belajar, Li Qian menghabiskan sebagian besar waktunya untuk meneliti pola evolusi monster batu. Karena tugas telah dibuat di ketiga bilah tugas, tidak ada cara untuk bersiap menghadapi keadaan darurat. Oleh karena itu, Li Qian harus bergegas dan melakukan riset untuk menyelesaikan tugas sesegera mungkin dan mengosongkan bilah tugas. Berdasarkan situasi saat ini, tidak diragukan lagi bahwa jalur evolusi monster batu adalah tugas penelitian yang paling mungkin diselesaikan dalam waktu singkat. Setelah seminggu belajar dan meneliti, dan menyerap banyak pengetahuan dari buku, kemajuan Li Qian cukup baik. Teringat batu merah tua yang pernah dijaga oleh sekelompok monster batu dan raksasa batu, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati, jadi benda itu disebut batu bintang merah awan mengalir. Setelah mengetahui informasi sebenarnya tentang Crimson Star Stone yang bermutasi, dan setelah beberapa minggu penelitian, Li Qian juga menemukan kondisi evolusi lainnya, keterampilan, Stone Armor, tingkat sempurna. Setelah memahami syarat-syarat yang dibutuhkan untuk evolusi, wajah Li Qian menunjukkan ekspresi yang rumit. Ia menggelengkan kepala dan mendesah, progres misi telah mencapai 100%, tetapi saya belum bisa mengirimkannya sekarang. Bukannya tidak mungkin untuk menyerahkan tugas, tetapi menyerahkan tugas pada saat ini akan menghasilkan imbalan yang terbatas. Itu hanya 1 poin prestasi. Li Qian mungkin kekurangan poin prestasi, tapi dia tidak kekurangan poin prestasi ini. Masalahnya pasti ada pada batu bintang merah awan mengalir ini. Li Qian menganalisis, suaranya diwarnai dengan ketidakberdayaan. Mengingat kelangkaan batu bintang merah awan mengalir, mengetahui metode evolusinya pun tak akan banyak berguna. Sambil tersenyum masam, Li Qian melanjutkan renungannya. Meskipun Li Qian sekarang telah menguasai metode evolusi monster batu, metode evolusi ini tidak terlalu berarti. Bahkan jika monster batu berevolusi menjadi raksasa batu, nilainya tidak jauh lebih tinggi daripada batu bintang merah awan mengalir. Yang terpenting, batu bintang merah awan mengalir sangat langka dan memiliki harga, tetapi tidak ada pasarnya. Mari kita lihat apa yang bisa menggantikan batu bintang merah awan mengalir. Li Qian merenung, sepenuhnya mengesampingkan masalah kemajuan misi. Untuk membuat metode evolusi ini benar-benar berharga, sangat penting untuk menemukan sumber daya supernatural yang dapat menggantikan batu bintang merah awan mengalir. Memikirkannya tetapi tidak menemukan jawabannya, Li Qian pergi ke perpustakaan dan mulai membaca buku. Hari itu, ia keluar dari perpustakaan menjelang senja. Begitu ia keluar dari perpustakaan, ia bertemu dengan sosok yang dikenalnya. Melihat hal ini, Li Qian langsung melangkah maju dan menyapanya, "Profesor Yan, lama tak jumpa. Apa yang sedang Anda teliti akhir-akhir ini?" Ya, orang yang datang itu tak lain adalah Profesor Yan, yang telah menginspirasi penelitiannya tentang elang langit yang sangat ganas. Dapat dikatakan bahwa tanpa penemuan Sky Escape Eagle yang tidak disengaja oleh Profesor Yan, Li Qian tidak akan mampu mengembangkan ekstrim Sky Escape Eagle. Selain itu, Li Qian kemudian berbagi metode evolusi elang langit ekstrim dengan Profesor Yan, yang mengundang rasa terima kasih dari Profesor Yan. Saat melihat Li Qian muncul dari perpustakaan, Profesor Yan segera mendekatinya dengan hangat. Setelah bertukar beberapa patah kata sopan, Profesor Yan melanjutkan percakapan dengan mengatakan, "Kami sedang meneliti ramuan khusus yang dapat memandu hewan peliharaan untuk mengalami mutasi dan evolusi." "Bagaimana penelitiannya?" Li Qian bertanya dengan santai tanpa terlalu memikirkannya. Profesor Yan berjalan berdampingan dengan Li Qian. Ia mendesah, "Penelitian ini telah membuahkan beberapa hasil, tetapi ada juga beberapa masalah. Bagaimana kalau Anda membantu saya menganalisisnya?" Li Qian terkejut dengan keterus-terangan Profesor Yan dan ragu sejenak sebelum menjawab, "Baiklah, katakan padaku." Beginilah yang terjadi. Menghadapi tatapan penuh tanya dari Li Qian, Profesor Yan tersenyum kecut dan menceritakan kembali kejadian tersebut. Setelah mendengarkan penjelasan Profesor Yan, Li Qian merenung. Setelah beberapa saat, ia pun angkat bicara, "Menurut saya, agen pemandu mutasi, Cloud Mist 9, yang baru saja Anda kembangkan terlalu acak, dan efeknya sama sekali tak terkendali." Profesor Yan menggelengkan kepalanya dan mengulangi, "Ya, itulah yang mengganggu saya."
Li Qian mengerutkan kening sambil berpikir, sambil menggosok dagunya. Tapi, Cloud Mist No. 9, Mo adalah katalis yang cukup ampuh. Profesor Yan mendengarkan kata-kata Li Qian, pandangan keraguan muncul di matanya, apa itu katalis? Li Qian memulai, berbicara perlahan, karena penggunaan Cloud Mist No. 9, milikmu tidak dapat mengendalikan efek mutasi dan evolusi, berarti ada keuntungan dan kerugiannya. Ya, Profesor Yan mengangguk. Saat ini, ia tak lagi memancarkan aura seorang ahli evolusi dan tak berbeda dengan mahasiswa yang rendah hati dan bersemangat. Li Qian tidak membuang waktu dan melanjutkan, yang buruk tidak perlu penjelasan lebih lanjut, tetapi hasil evolusi yang baik seharusnya dapat memberikan inspirasi. Tunggu sebentar. Saat dia berbicara, Li Qian tiba-tiba teringat sesuatu, dan suara gemuruh tiba-tiba terdengar di benaknya. Ia berdiri mematung di tempat, tak bergerak. Profesor Yan, melihat ini, tidak mengganggunya, melainkan berdiri diam. Sebagai seorang pelatih, dia tahu betul bahwa Li Qian mungkin sedang berpikir keras dan memperoleh pencerahan saat ini. Begitu aku bangun, aku mungkin akan mendapatkan sesuatu. Tapi syaratnya, aku tidak boleh diganggu dalam keadaan ini. Pada saat ini, Profesor Yan berdiri di sampingnya, secara halus menyampaikan rasa perlindungan. Profesor Yan, Anda benar-benar banyak membantu saya kali ini. Sekitar 10 menit kemudian, Li Qian tiba-tiba tersadar. Profesor Yan benar-benar bingung. Apa? Li Qian tidak repot-repot menjelaskan, tetapi malah bertanya langsung, ngomong-ngomong, apakah kamu masih menyimpan ramuan, Cloud Mist No. 9. Profesor Yan menjawab dengan kosong, iya. Li Qian tampak agak bersemangat. Bisakah kamu pergi dan mengambilkan beberapa untukku? Tidak, jual saja beberapa kepadaku. Profesor Yan langsung melambaikan tangannya, di antara kita, tidak ada urusan bisnis. Nilai, Cloud Mist No. 9, sebenarnya tidak terlalu tinggi. Mendengar ini, Li Qian mengungkapkan rasa terima kasihnya dan berkata, kalau begitu saya harus merepotkan Profesor Yan. Meskipun Profesor Yan tidak mengerti, secercah harapan muncul di matanya. Kondisi Li Qian mengingatkannya pada suatu situasi. Ia mengeluarkan 3 tabung reaksi dari peralatan spasialnya dengan tatapan kosong. Baru setelah mengeluarkannya, ia menyadari tujuan lain kedatangannya ke sini. Oh, hampir lupa, ada satu hal lagi yang ingin kulakukan. Ini untukmu. Bab 342. Di jalan setapak yang dipenuhi pepohonan, Li Qian menatap apa yang dibawa Profesor Yan, agak ketakutan. Profesor Yan mengeluarkan 2 barang. Salah satunya adalah sesuatu yang sangat dikenal Li Qian. Itu adalah robot penghancur diri yang sama yang pernah digunakan sebelumnya untuk meninggalkan Sun Shouhe di ambang kematian. Yaitu, bola putih susu dengan tombol merah di tengahnya. Mata Li Qian berkedut saat dia melihat bola putih susu yang ditarik keluar begitu saja oleh Profesor Yan. Ini senjata yang ampuh. Bukankah agak terlalu santai bagimu untuk mengeluarkannya seperti ini? Tanpa ragu, Li Qian menyimpan bola putih susu itu. Dia menyimpannya di kalung spasialnya. Lalu, ia memfokuskan pandangannya pada bola biru lain. Apa ini? Pelindung 1 dan pengebom bunuh diri 1. Profesor Yan menimbang bola biru di tangannya dan menjelaskan, kamu sudah pernah menggunakan pengebom bunuh diri 1, jadi kamu pasti tahu fungsinya. Aku tidak akan membahas detailnya. Tanpa jeda, ia melanjutkan, pelindung 1 ini memiliki fungsi yang sedikit berbeda. Menekan tombol ini akan menghasilkan perisai energi yang dapat menahan serangan binatang peliharaan tingkat kaisar dan bertahan selama sekitar 3 menit. Jika itu karakter tingkat atas, bertahan setengah jam adalah hal yang mudah. Setelah mendengarkan penjelasan Profesor Yan, ekspresi terkejut muncul di mata Li Qian. Jika digunakan dengan benar, pelindung No. 1 ini jauh lebih berharga daripada penghancur diri No. 1. Tujuan dari pengebom bunuh diri No. 1 adalah untuk menghancurkan musuh. Pelindung No. 1 adalah Yuji. Kalau musuhnya kalah, pasti mati, tapi kalau bisa melindungi diri, bisa bertahan lebih lama, apapun yang terjadi. Terus terang saja, penghancuran diri nomor 1 merupakan kesepakatan 1 kali. Faktor risikonya sangat tinggi. PROTECTOR-1, di sisi lain, memiliki toleransi kesalahan yang jauh lebih tinggi. Ini. Terima kasih, Profesor Yan. Li Qian mengucapkan terima kasih dengan tulus sambil menerima bola biru kedua. Profesor Yan terkekeh, jangan berterima kasih padaku. Sebenarnya, ini permintaan khusus yang diajukan ke universitas oleh Dekan Fei dari lembaga pelatihan Anda. Lalu mengapa dia? Tanya Li Qian agak bingung. Profesor Yan tahu mengapa Li Qian bingung, dan melambaikan tangannya, berkata, mungkin dia pikir aku lebih akrab dengan hal semacam ini. Li Qian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku akan berterima kasih padanya lain kali. Setelah menyelesaikan semua urusan, Profesor Yan pergi tidak lama kemudian. Melihat kepergian Profesor Yan, Li Qian bergumam dalam hati, sekolah ini cukup perhatian. Mereka memperlakukan saya dengan tegas di dalam dan lunak di luar. Setelah belajar dan tinggal di sana selama beberapa waktu, Li Qian menyadari bahwa sekolah itu sangat menghargainya. Hanya saja mereka tidak banyak menunjukkannya agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih santai. Aku tidak akan memikirkannya lagi. Lagi pula, akan ada banyak kesempatan untuk membalas budi di masa depan.
Sambil menggelengkan kepala, Li Qian berhenti memikirkannya dan langsung kembali ke taman sianya. Akhir pekan lainnya tiba dengan tenang, dan Li Qian sekali lagi datang ke laboratorium nomor 108 di lantai atas gedung utama. Li Qian merasa lab itu cukup nyaman untuk digunakan, jadi dia mengajukan permohonan untuk menggunakan lab lain. Seperti yang diharapkan, Dekan Fei langsung setuju. Li Qian sangat berterima kasih atas hal ini, dan dengan tulus mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka, termasuk atas insiden yang melibatkan Self-Destructor No. 1 dan Protector No. 1. Dekan Fei sangat gembira mendengar ucapan terima kasih Li Qian dan berulang kali mengatakan bahwa inilah yang seharusnya dilakukan oleh pihak perguruan tinggi. Saat memasuki laboratorium 108, Li Qian melepaskan monster batu dari bola penjinak binatang yang telah dibelinya sebelumnya dan mulai mengamatinya. Setelah mengamati beberapa saat tanpa hasil, ia mengeluarkan obatnya dan bersiap untuk memulai percobaan. Ketiga Cloud Mist No. 9 ini, semoga bermanfaat. Ambil satu dan cobalah terlebih dahulu. Setelah menatap monster batu itu sejenak, Li Qian menyerahkan sebotol ramuan ungu muda. Monster batu itu mengambil ramuan itu dan menelannya atas permintaan Li Qian. Sesaat kemudian, cahaya samar evolusi tiba-tiba terpancar dari tubuhnya. Sudah dimulai. Melihat cahaya redup evolusi, ekspresi Li Qian menjadi lebih fokus. Lalu, tepat di depan matanya, cahaya evolusi yang redup itu dengan cepat padam. Ini sangat cepat. Secara keseluruhan, mungkin memerlukan waktu sekitar 3 detik. Melihat ini, Li Qian melengkungkan bibirnya, aku tidak menyangka akan gagal pada percobaan pertama. Tapi ini sudah diduga. Akan aneh kalau berhasil di percobaan pertama. Setelah menenangkan diri, Li Qian melepaskan monster batu lainnya. Kali ini, untuk tujuan pengujian, ia langsung membeli 3 monster batu yang kekuatannya telah mencapai batas atas potensi ras mereka. Tak lama kemudian, percobaan kedua dimulai. Seperti yang diharapkan Li Qian, percobaan kedua juga berakhir dengan kegagalan. Kegagalan kedua tidak membuat Li Qian patah semangat. Dia tetap tanpa ekspresi dan melanjutkan percobaan ketiga. Sesaat kemudian, percobaan ketiga juga gagal. Pada titik ini, Li Qian tidak dapat menahan diri lagi. Meskipun dia tahu peluang keberhasilannya tipis, 3 kegagalan berturut-turut tetap saja menyebabkan emosinya berfluktuasi. Dengan mata terpejam, Li Qian mulai merasakan fluktuasi energi dengan tenang. Ketiga fluktuasi energi ini jelas berbeda dari yang ada di gua bawah tanah. Dia berdiri di sana di laboratorium nomor 108, berpikir selama sekitar setengah jam. Setengah jam kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya, kilatan cahaya menyambarnya. Ada kemungkinan. Gumamnya dalam hati, lalu memutar nomor. Keesokan harinya, masih di laboratorium 108 gedung utama, Li Qian sekali lagi memiliki 3 ramuan, Cloud Mist No. 9, dan 3 bola penjinak monster batu di tangannya. Ketiga ramuan, Cloud Mist No. 9, dan 3 bola penjinak binatang ini tentu saja dibeli oleh Li Qian kemudian dan diperolehnya dari Profesor Yan. Profesor Yan tidak menolak dan segera memberinya 3 dosis obat lagi. Di dalam laboratorium 108, eksperimen evolusi dimulai lagi. Kali ini, cahaya evolusi terasa berbeda dari sebelumnya. Cahaya evolusi semakin terang. Selesai. Ketika cahaya evolusi mencapai tingkat tertentu dan hampir menutupi seluruh monster batu, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi gembira. Dia berpacu dengan waktu, mengamati dan merasakan, mengerahkan hampir seluruh energi mentalnya. Tak lama kemudian, ia menemukan sesuatu, cahaya elemen tanah yang sangat kuat, dan warna merah redup ini pastilah efek dari batu bintang merah. Dengan kata lain, batu bintang merah tua ditambah sumber daya luar biasa berelemen tanah dapat dengan sempurna menggantikan fungsi batu bintang merah tua awan mengalir. Tetapi apa sebenarnya sumber daya berbasis tanah ini? Li Qian mengerutkan kening dan merenung sejenak. Setelah cahaya evolusi padam dan monster batu itu kembali ke wujud aslinya, ia tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati, saat ia berevolusi tadi, aku jelas merasakan ada semacam energi gelap yang meledak. Sumber daya luar biasa yang memiliki atribut bumi dan gelap. Setelah beberapa saat, alis Li Qian mengendur, dan dia tersenyum tipis, ruang lingkupnya telah dipersempit, tetapi mungkin butuh waktu untuk mengetahuinya. Dia tidak terburu-buru. Setelah memikirkan sejauh ini, kita sudah sangat dekat untuk memecahkan misteri terakhir. Tiba-tiba terlintas di benaknya, atau, aku bisa bertanya pada Dekan Fei. Bab 343. Tanpa ragu, Li Qian segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Dekan Fei. Tidak lama kemudian, dia tiba di kantor dekan. Dia menceritakan kebingungan yang tengah dihadapinya. Bumi dan elemen gelap. Setelah mendengarkan pernyataan Li Qian, Dekan Fei merenung sejenak, lalu angkat bicara, mengungkapkan pemahamannya, jika kita membatasi diri pada level penguasa, tampaknya hanya 3 sumber daya luar biasa yang memenuhi kondisi yang baru saja Anda sebutkan. Mata air terpencil, bebatuan, tebing gelap, dan bambu di bawah sinar bulan. Batu mata air terpencil ini adalah. Selanjutnya, Dekan Fei menghabiskan sekitar setengah jam untuk memperkenalkan informasi tentang 3 materi luar biasa tersebut. Dia memamerkan pengetahuannya sepenuhnya. Sayangnya Li Qian tidak bereaksi sama sekali. Menurutnya, sangatlah normal jika seseorang sebagai kepala akademi memiliki pengetahuan seperti itu. Terima kasih, Dekan Fei.
Setelah mendengarkan penjelasan Dekan Fei dengan saksama, Li Qian memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi. Ia mengucapkan terima kasih dan segera pergi. Tanpa henti, ia tiba di pusat hewan peliharaan kampus. Pusat hewan peliharaan kampus ramai dengan aktivitas. Tampaknya selalu ada banyak orang di sini, tidak peduli waktu. Li Qian langsung menuju lantai 2, di mana dia menemukan ketiga bahan tersebut dan memeriksanya. Inspirasi plus 8, kemajuan tugas saat ini 108%. Saat melihat Dark Rock, suara notifikasi elektronik langsung muncul di pikiran. Mendengar pemberitahuan elektronik itu, senyum tipis muncul di bibirnya. Setelah berpikir sejenak, Li Qian mengambil keputusan. Dia segera menyerahkan tugasnya. Saat tugas diserahkan, notifikasi elektronik kembali terngiang dalam pikiranku. Tugas 3, berhasil mengirimkan metode evolusi untuk Rock Monster, memperoleh 5 poin prestasi. Melihat poin pencapaian yang telah mencapai 20 pada panel tugas, Li Qian merasakan kepuasan. Setelah terkumpul sekian lama, poin pencapaianku akhirnya mencapai jumlah yang cukup besar. Setelah menyerahkan tugas, Li Qian tidak menunda dan segera membuat tugas baru. Itu masih berhubungan dengan monster batu. Tugas 3, evolusi kedua monster batu, kemajuan saat ini 98%. Seperti yang diharapkan Li Qian, tugas yang baru ditetapkan itu memang telah selesai 98%. Ini juga menegaskan satu hal. Jika suatu tugas mencapai 110% penyelesaian, itu berarti penelitian terhadap dua mode evolusi telah diselesaikan sekaligus. Mencapai 100% merupakan satu bentuk evolusi. Mencapai 110% merupakan bentuk lainnya. Jika tidak satu pun dari dua metode evolusioner itu selesai, bahkan jika kedua metode itu hanya sedikit meleset, prosesnya akan terhenti di 99%. Jika salah satu terobosan ini terjadi, kemajuan berpotensi meroket hingga 109%. Setelah benar-benar memahami rahasia kemajuan misi, Li Qian mulai menyerap pengetahuan yang diperolehnya setelah menyerahkan misi. Karena dia telah menebak sebagian besar proses evolusi, pengetahuan yang didapatnya tidak bertahan lama. 3 menit kemudian, itu sepenuhnya dicerna dan diserap olehnya. Selain beberapa rincian, itu tidak jauh berbeda dari pengetahuan yang sudah dimilikinya. Dengan batu bintang merah tua awan mengalir, terus gunakan skill Stone Armor di sebelahnya untuk menyerap energi yang dipancarkan batu bintang merah tua awan mengalir. Ketika energinya penuh, ia akan berevolusi secara alami menjadi raksasa batu. Terlebih lagi, potensi ras raksasa batu yang berevolusi dengan cara ini bukanlah penguasa tingkat 3 yang diketahui Li Qian dari deskripsi di berbagai buku. Ia adalah penguasa tingkat keempat. Meskipun hanya ada perbedaan satu tingkat, kesenjangannya sebenarnya cukup besar. Lagi pula, level 1-3 merupakan level awal, sedangkan level 4-6 merupakan level menengah. Perbedaan antara pesanan-pesanan utama ini bisa jauh lebih besar daripada perbedaan antara pesanan-pesanan kecil. Dengan kata lain, raksasa batu yang berevolusi dari batu bintang merah awan mengalir lebih unggul daripada raksasa batu biasa. Setelah menyerap semua informasi, Li Qian tetap berdiri di tempat yang sama, ekspresinya sangat serius, seolah-olah dia sedang melihat semacam sumber daya yang luar biasa. Situasinya tidak biasa di lantai 2, jadi tidak menarik perhatian siapapun. Di permukaan, Li Qian terus menonton, tetapi kenyataannya, pikirannya terfokus pada hal lain. Tugas 3, evolusi kedua monster batu, kemajuan tugas saat ini 98%. Setelah membuat keputusan, Li Qian tidak ragu-ragu dan segera menginvestasikan 2 poin prestasi ke misi 3. Dengan investasi 2 poin pencapaian, kemajuan misi 3 mencapai 100%. Satu-satunya kekurangannya adalah meskipun Anda menyelesaikan tugas dengan menebus kemajuan dengan cara ini, Anda tidak akan mendapatkan poin pencapaian apapun. Jadi poin prestasinya akhirnya berhenti di 18. Memiliki 18 poin sudah cukup bagus. Jika digunakan dengan hati-hati, itu cukup untuk bertahan lama. Alih-alih berfokus pada poin pencapaian yang tersisa, Li Qian mulai menerima suntikan pengetahuan sekali lagi. Kali ini, butuh waktu sedikit lebih lama daripada terakhir, mencapai 5 menit. Setelah sepenuhnya menyerap infus pengetahuan, Li Qian tak dapat menahan diri untuk menghela napas panjang. Itu benar-benar hanya satu langkah terakhir yang hilang. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Li Qian mulai membuat daftar sumber daya luar biasa dan langkah-langkah evolusi spesifik yang diperlukan untuk metode evolusi kedua ini. Langkah pertama adalah melatih keterampilan, Stone Armor, hingga sempurna. Ini persis sama dengan jalur evolusi pertama. Perbedaannya ada pada langkah kedua. Giling total 1 kg batu bintang merah dan batu hitam menjadi bubuk dengan perbandingan 9:1 lalu oleskan ke monster batu. Langkah ketiga sangat sederhana. Monster batu hanya perlu menggunakan keterampilan, Stone Armor. Keahlian, Stone Armor, mencampurkan semua bubuk yang diaplikasikan pada monster batu ke dalam armornya, yang kemudian diserap ke dalam tubuhnya, sehingga menyelesaikan evolusi akhir. Melalui pengetahuan yang tertanam dalam pikirannya, Li Qian memahami proses evolusi yang aneh ini dan tidak bisa menahan senyum kecut. Tanpa kode curang atau tambahan pengetahuan, siapa yang bisa membayangkan 2 langkah terakhir ini? Wajar saja jika dia terjebak selama lebih dari 10 tahun. Hal ini juga menunjukkan betapa sulitnya bagi pemulia lain untuk menyelesaikan studi evolusi. Sambil memfokuskan pikirannya, Li Qian mulai memperhatikan hasil evolusi. Ini benar-benar tingkat ketiga. Ya,
Raksasa batu yang berevolusi dengan cara ini memiliki potensi yang jauh lebih sedikit daripada yang berevolusi melalui metode pertama. Namun, dalam pandangan Li Qian, nilai metode evolusi kedua ini jauh melampaui yang pertama. Baik Crimson Starstone maupun Nether Rock merupakan sumber daya luar biasa yang relatif umum. Nilai gabungan kedua barang itu tidak melebihi 3 juta. Batu ini tak ada tandingannya dengan batu bintang merah awan mengalir. Yang terakhir bernilai lebih dari 50 juta, dan sangat langka, dengan harga yang tidak tersedia untuk dijual. Sedangkan untuk Master Pedang Batu, karena dia belum menyaksikan proses evolusi, meskipun dia 100% yakin kalau itu berhubungan dengan batu bintang merah awan mengalir, Li Qian memutuskan untuk tidak mempelajarinya untuk sementara waktu. Saya hanya akan mempertimbangkannya jika saya memiliki sedikitnya 2 bilah tugas yang kosong. Bab 344. Universitas Penjinak Binatang Sasu, Pusat Hewan Peliharaan Kampus, Lantai 2. Li Qian berdiri di samping Batu Mingyan, tenggelam dalam pikirannya. Dia tampak mengamati sumber daya yang luar biasa ini secara saksama melalui kaca jendela. Situasi ini tidak jarang terjadi di lantai 2. Oleh karena itu, tindakannya tidak diketahui oleh orang lain. Tentu saja, pada kenyataannya, pengamatan hanya permukaannya saja. Pikirannya benar-benar terserap dalam sejumlah besar pengetahuan yang telah dituangkan kepadanya setelah misi tersebut selesai. Setelah sepenuhnya menyerap ilmu yang diberikan kepadanya, ia mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Umpan balik dari penyelesaian tugas ini cukup signifikan. Li Qian dapat merasakan bahwa kekuatan mentalnya tampaknya telah langsung menembus 2 penghalang kecil. Memerintahkan 3 barisan. Ya, meski belum diuji, Li Qian yakin kekuatan mentalnya telah naik ke tingkat ketiga pangkat komandan. Untuk pertama kalinya, tingkat kekuatan mentalnya melampaui binatang peliharaannya. Dia mendesah dalam-dalam, merasa sangat emosional. Setelah menyerap semua pengetahuan yang telah ditanamkan dalam dirinya dan menerima umpan balik evolusi, Li Qian meninggalkan pusat hewan peliharaan kampus tanpa penundaan lebih lanjut. Tentu saja, sebelum pergi, dia membeli beberapa Crimson Starstone dan Dark Rock. Sekarang setelah kita menguasai metode evolusi dan menerima umpan balik misi, langkah selanjutnya tentu saja adalah mengembangkan beberapa raksasa batu. Raksasa rock, dengan potensi rasial mereka yang mencapai tingkat ketiga penguasa, tentu saja tidak kekurangan permintaan pasar. Kemampuan bertahannya yang tangguh seringkali menjadikannya peran tank yang sangat diperlukan dalam sebuah tim. Bahkan jika Li Qian sendiri tidak menandatangani kontrak, banyak penjinak binatang akan berebut untuk membelinya di pasar. Saya kebetulan membeli 3 rock monster selama pengujian awal Cloud9, jadi saya kira itu merupakan keberuntungan bagi mereka. Memikirkan hal ini, Li Qian tiba-tiba teringat sesuatu. Baiklah, kita perlu menimbun lebih banyak Cloud Mist 0. 9 ini. Meskipun awan 0. 9 tidak dapat secara langsung mendorong evolusi, ia dapat membimbingnya. Meskipun tingkat keberhasilannya tidak tinggi, dan bahkan jika berhasil, ia akan cepat mengalami kemunduran, nilainya tetap sangat tinggi. Karena banyak informasi yang sebenarnya dapat diamati selama periode evolusi yang singkat ini. Informasi ini dapat secara efektif memajukan penyelesaian penelitian evolusi akhir. Itu masih sangat berharga. Li Qian yakin bahwa, mengingat hubungannya dengan Profesor Yan tidak hanya akan memberikan rumus tetapi juga akan mengabulkannya jika dia memintanya, jadi dia tidak khawatir sama sekali. Setelah meninggalkan pusat hewan peliharaan kampus, Li Qian kembali ke asramanya di Taman Sianya. Ia memeriksa waktu dan, melihat bahwa hari belum terlalu malam, ia menelepon Sui Huayu, guru yang bertanggung jawab atas penerimaan khususnya di sekolah tersebut. Li Qian ingat dengan jelas bahwa ada satu syarat yang diajukannya saat dia setuju untuk belajar di Universitas Penjinak Binatang Sasu. Saya mendirikan laboratorium kultivasi untuk diri saya sendiri selama tahun pertama saya. Laboratorium budidaya yang dimaksud di sini bukanlah laboratorium dalam pengertian tradisional. Ini adalah pangkalan percobaan, mirip dengan pangkalan budidaya Jiaoyang dan pangkalan budidaya Changfeng. Setelah menyelesaikan tugas untuk mencari tahu bagaimana monster batu berevolusi menjadi raksasa batu, langkah selanjutnya tentu saja mempraktikannya. Tidak seperti kucing berekor 3 dan kucing berekor 4, raksasa batu yang telah berevolusi adalah makhluk yang sangat besar, dan ia pasti tidak akan muat di laboratorium nomor 108 di lantai atas gedung utama ini. Jadi, inilah saatnya mengklaim apa yang pantas Anda dapatkan. Panggilan itu segera tersambung, dan suara wanita yang dikenalnya terdengar dari gagang telepon. Itu adalah Sui Huayu. Li Qian, kamu sudah lama belajar di Universitas Penjinak Binatang Sasu. Aku ingin tahu apakah kamu beradaptasi dengan baik selama ini, dan apakah kamu mengalami masalah dalam studi atau kehidupan sehari-hari. Sui Huayu cukup sopan. Meskipun Li Qian sudah mendaftar di Universitas Penjinak Binatang Sasu, dia tetap tidak berpura-pura menjadi guru. Menanggapi pertanyaan Sui Huayu yang antusias, Li Qian tidak menyembunyikan apapun dan berkata langsung, saya beradaptasi dengan cukup baik. Saya tidak mengalami masalah apapun dengan makanan atau lingkungan. Hanya saja, saya ingin bertanya, ketika saya direkrut khusus sebelumnya, saya ingat pihak sekolah berjanji untuk menyediakan tempat pelatihan bagi saya selama tahun pertama. Saya ingin tahu apakah itu bisa terpenuhi jika saya mendaftar sekarang. Saat Li Qian selesai berbicara, di ujung telepon yang lain, Sui Huayu langsung terdiam. Tepat saat Li Qian bertanya-tanya apakah ada yang salah, suaranya terdengar lagi, tentu saja mungkin. Tanpa henti, dia melanjutkan,
kupikir kamu mungkin akan melamar nanti, tetapi aku tidak menyangka akan secepat ini. Mendengar ini, Li Qian terkekeh dan berkata, aku tidak menyangka kita akan perlu menggunakan basis kultivasi secepat ini. Memang benar, beberapa penelitian memang merepotkan jika tidak dilakukan di basis kultivasi. Jadi begitu. Sue Huayu setuju, lalu menambahkan, oke, jangan khawatir, serahkan saja padaku. Aku akan mengurusnya untukmu. Tunggu saja kabar dariku. Keduanya kemudian mengobrol selama beberapa menit sebelum menutup telepon. Dengan janji Sue Huayu, Li Qian tidak lagi khawatir tentang masalah tersebut dan hanya bisa menunggu hasilnya. Dia tidak perlu menunggu lama untuk hasil ini. 3 hari kemudian, Sue Huayu menjawab bahwa masalah tersebut telah terselesaikan. Kemudian, sore itu, konselor Ibu Wu tiba. Li Qian, aku akan membawamu memilih tempat pelatihan sekarang, kata konselor Mes. Wu langsung. Li Qian sedikit terkejut mendengar ini. Sebenarnya masih ada pilihan. Segera setelah itu, dipimpin oleh konselor Ibu Wu, Li Qian tiba di sebuah gedung dekat punggung sekolah. Alam rahasia nomor 3. Melihat bangunan ini, yang tidak menempati area luas dan menyerupai villa kecil, Li Qian memiliki beberapa tebakan di benaknya. Dalam situasi ini, itu bisa berupa susunan sihir spasial atau pintu masuk ke alam rahasia. Ternyata, tebakannya benar. Villa kecil itu diberi label, Ranah Rahasia No. 3, tetapi pada kenyataannya, itu hanyalah pintu masuk ke alam rahasia. Di dalamnya terdapat aula yang cukup luas, dengan ukiran rumit di lantai, berkilauan dengan cahaya redup. Tepat di tengah-tengah aula berdiri sebuah gerbang cahaya, tingginya sekitar 5 meter dan lebarnya 3 meter. Ini adalah pintu masuk ke alam rahasia ketiga, kata guru sambil menunjuk ke gerbang cahaya yang sangat besar. Faktanya, bahkan tanpa penjelasannya, Li Qian sudah mengetahui situasi pada saat itu. Dia bertanya, Guru Wu, Anda mengatakan ini adalah alam rahasia ketiga, yang berarti Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir kita memiliki lebih dari satu alam rahasia. Ya, sebenarnya, Universitas Penjinak Binatang Sasu kami memiliki total 5 alam rahasia, tetapi hanya alam rahasia ketiga yang menjadi milik Akademi Pelatihan kami. Guru Wu mengangguk. Keduanya berjalan dan berbicara, dan segera memasuki portal cahaya besar. Bab 345. Saat melangkah melalui portal cahaya, pemandangan tiba-tiba berubah. Rasanya seolah-olah kami tiba-tiba melangkah dari kota yang ramai ke dalam hutan purba. Memang demikianlah adanya. Pada saat ini, dia dan pembimbingnya, Guru Wu, muncul di tengah gunung kecil. Ada sebuah platform berdiameter sekitar 100 meter di lereng gunung. Sebuah gerbang cahaya berdiri di atas panggung. Ini adalah jalan masuk dan keluar dari alam rahasia ini. Mereka baru saja keluar dari sini. Berdiri di tepi peron, Anda hampir dapat melihat seluruh alam rahasia. Alam rahasia itu terbentang dari kaki gunung, membentuk hutan lebat, dengan sesekali terdapat villa-villa kecil di dalamnya. Kalian lihat itu. Ada sungai yang mengalir dari gunung ini, hampir membelah hutan di bawah ini menjadi 2 bagian, kata konselor Wu. Area di sebelah kiri adalah area pangkalan penelitian kelas C, dan area di sebelah kanan adalah area pangkalan penelitian kelas B. Ada juga beberapa pangkalan penelitian di gunung ini, yang merupakan kelas A. Basis penelitian Anda berada di area C, kata Profesor Wu sambil menunjuk ke area terluas di kaki gunung. Sekarang, aku akan membawamu ke sana. Saat mereka berbicara, Guru Wu memimpin jalan ke depan, diikuti Li Qian di belakang. Setelah berjalan beberapa langkah, Li Qian tiba-tiba mendengar suara deras air. Ia pun bertanya, sepertinya aku mendengar suara deras air, dan cukup keras. Apakah itu air terjun? Saat dia mengatakan ini, raut wajah yang jelas menunjukkan ketertarikan. Tidak ada cara lain. Metode evolusi yang diketahuinya dari koi menjadi naga bersisik biru membutuhkan penggunaan air terjun. Ya, Guru Wu mengangguk. Di sisi selatan gunung kita, di sebelah kiri tempat kita berada sekarang, memang ada air terjun dengan ketinggian 300 meter. Itu adalah tempat wisata yang terkenal di tempat rahasia ini. Namun, karena jumlah orang di alam rahasia ini sedikit, kebanyakan adalah kultivator, asisten kultivator, dan beberapa asisten cerdas, tidak banyak orang yang pergi ke sana untuk menikmati pemandangan pada hari kerja. Li Qian mengulangi perkataannya beberapa kali, namun tidak mengatakan apapun lagi. Saya akan pergi melihatnya sendiri nanti saat saya punya waktu luang. Baik Li Qian maupun Guru Wu adalah penjinak binatang yang telah mengalami beberapa umpan balik evolusi, jadi kualitas fisik mereka tidak buruk, dan bahkan ketika berjalan, kecepatan mereka tidak lambat. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di area C. Saat ini, ada 7 pangkalan percobaan kosong di area C. Saya akan mengajak Anda melihatnya satu persatu. Saat memasuki area C, di sebuah paviliun kecil di pinggir jalan, Guru Wu mulai memperkenalkan fasilitas-fasilitas tersebut. Mereka mengobrol sambil menunggu, dan tak lama kemudian, sebuah bas antar jemput tanpa pengemudi dan otonom melaju perlahan. Ini bas antar jemput tanpa awak di dunia rahasia. Kau bisa pergi kemanapun kau mau. Kau bisa memanggilnya kapan saja melalui kacamata VR atau jaringan area lokal ponselmu. Saat Guru Wu memperkenalkan kendaraan itu, ia pun masuk. Ada 5 baris kursi di dalamnya, yang bisa menampung 10 orang. Mobil ini memiliki sisi terbuka dan atap transparan, memungkinkan Anda menikmati pemandangan di sepanjang jalan kapan saja.
Guru Wu, saya ingin bertanya, apakah semua fasilitas eksperimen di sini gratis untuk digunakan? Setelah masuk ke dalam mobil, sambil sesekali memandangi villa-villa putih yang melintas di kedua sisi jalan, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Menggunakan basis kultivasi membutuhkan poin, tetapi biayanya tidak tinggi. Anda hanya membutuhkan 50 poin setahun, kata Guru Wu. Mendengar ini, Li Qian mengangguk. Ia sudah tahu tentang poin-poin ini. Pada dasarnya, poin-poin ini adalah mata uang universal sekolah. Anda memerlukan poin untuk makan, menyewa buku, dan membeli berbagai sumber daya luar biasa di pusat hewan peliharaan kampus. Yang lebih luar biasa lagi adalah, ketika dikonversi, sumber daya luar biasa yang dibeli dengan poin kampus jauh lebih hemat biaya daripada yang dibeli di luar menggunakan mata uang federal dan poin kontribusi federal. Satu hal lagi, poin kampus berlaku di semua sekolah. Selama dia memiliki poin, Li Qian dapat menukarnya dengan bahan langka tertentu di Universitas Penjinak Binatang Zonghai atau Universitas Penjinak Binatang Kyoto, bahkan jika dia tidak bisa mendapatkannya di Universitas Penjinak Binatang Sasu. Tentu saja, karena penukaran poin sangat hemat biaya, beberapa siswa pasti memiliki niat buruk dan ingin menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan. Situasi ini tidak dapat dihindari, tetapi untungnya jumlah kasusnya tidak banyak. Sekolah menerapkan manajemen yang sangat ketat dalam hal ini. Jika ditemukan pelanggaran berat, siswa yang melakukan pelanggaran akan dikeluarkan dari sekolah. Guru Wu memberitahu Li Qian tentang hal-hal ini di tengah perjalanan. Li Qian mendengarkan, mengangguk sesekali, merasa bahwa manajemen sekolah dalam hal ini cukup masuk akal. Guru Wu melanjutkan, 50 poin tidaklah banyak, tetapi dapat diabaikan jika basis eksperimen membuka mode pertukaran hewan peliharaan. Pertukaran hewan peliharaan? Tanya Li Qian agak bingung. Lalu ia menatap Guru Wu dengan tatapan penuh tanya. Guru Wu berkata sambil tersenyum, yang disebut metode pertukaran hewan peliharaan adalah membuka hasil pengembangbiakan dari basis eksperimen, yang biasanya berupa hewan peliharaan, tetapi bisa juga berupa obat-obatan atau semacamnya, kepada para siswa untuk dipertukarkan. Ini adalah model yang saling menguntungkan. Siswa yang unggul dapat memperoleh hewan peliharaan dengan potensi ras yang tinggi, dan peternak juga dapat memperoleh banyak poin. Mendengar ini, secercah ketertarikan terpancar di mata Li Qian. Sejauh pengetahuannya, hanya ada beberapa cara untuk mendapatkan poin. Mendapatkan nilai tinggi pada ujian, meningkatkan tingkat keterampilan, dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pusat hewan peliharaan kampus adalah 3 cara paling umum untuk mencapai kesuksesan. Sekarang, Li Qian bisa mendapatkan poin tanpa harus meninggalkan rumah, jadi mengapa tidak? Jadi, setelah mendengarkan penjelasan Guru Wu, Li Qian sudah mengambil keputusan. Setelah basis percobaan dipilih, beberapa hewan peliharaan akan dikembangbiakkan. Baik itu naga sisik biru, salamander iblis api beku, elang badai ekstrim, elang penembus langit ekstrim, atau roh laut pasang surut dan raksasa batu, hewan peliharaan apapun yang dapat Anda kembangkan dapat dipertukarkan. Kecuali kucing berekor 4. Benda ini masih sangat tidak berguna saat ini. Bahkan jika berevolusi, benda ini tidak akan bernilai banyak. Sambil mengobrol, keduanya tiba di depan sebuah bangunan kecil bergaya barat dengan bas antar jemput. Guru Wu menunjuk ke bangunan itu dan mulai menjelaskan, basis eksperimen ini disebut basis kultivasi Nagano, itu. Guru Wu menyampaikan pengantar yang panjang, terutama tentang asal-usul basis pelatihan ini dan informasi tentang pendahulunya. Li Qian mendengarkan dengan santai, tidak terlalu memperhatikan. Fokusnya terutama pada pengamatan. Setelah melihat ke dalam dan luar, Li Qian mengangguk pelan pada dirinya sendiri. Meskipun tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhannya, itu masih cukup memuaskan. Meskipun basis pengujiannya kecil, ia memiliki semua komponen penting dan fasilitas dasar. Hal lain adalah bahwa Li Qian bukanlah seorang insinyur farmasi, jadi persyaratannya untuk peralatan eksperimen tidak terlalu tinggi. Meskipun merasa puas, Li Qian tidak langsung mengangguk. Masih banyak pangkalan kosong di depan, jadi jangan terburu-buru menentukan pilihan. Kita bisa menunggu sampai kita melihat semuanya sebelum membandingkan dan akhirnya memutuskan. Bab 346. Didampingi Guru Wu, Li Qian mengunjungi semua lokasi kosong di area C, dan akhirnya memilih salah satunya. Ayo kita pergi ke sini, kata Li Qian kepada Guru Wu, sambil menunjuk ke gerbang terakhir yang mereka tuju, yang ada tanda bertuliskan, Pangkalan Penelitian Giok. Ini adalah pilihan terakhirnya. Alasan memilih lokasi ini sederhana, ada kolam kecil di dalam pangkalan penelitian, yang nantinya dapat digunakan untuk membuat air terjun buatan kecil. Pelatihan keterampilan naga bersisik azure memerlukan penggunaan air terjun. Selain itu, pangkalan penelitian batu giok ini tidak memiliki sesuatu yang istimewa. Biasa-biasa saja dalam setiap aspek. Tidak menempati area yang luas. Tentu saja, tidak ada pangkalan penelitian di wilayah rahasia ketiga ini yang menempati area yang luas. Area tempat hewan peliharaan dipelihara bersifat bersama dan terbuka, seperti area bebas berkeliaran. Selama kunjungannya, Li Qian memperhatikan hewan peliharaan berlarian masuk dan keluar dari waktu ke waktu, yang memberinya beberapa petunjuk. Mengelola mereka dengan tepat dan mencegah timbulnya masalah ketika mereka dibesarkan dengan cara yang bebas seperti itu mungkin akan cukup sulit. Untungnya, ini adalah masalah Universitas Penjinak Binatang Sasu, jadi dia tidak perlu khawatir sama sekali. Sekarang, pikirannya terfokus pada basis penelitian ini, yang hanya mencakup sekitar 10 hektar.
Meskipun telah ditinggalkan selama beberapa waktu dan tidak ada peternak yang pindah, pangkalan penelitian Emerald tidak tampak bobrok karena robot cerdas membersihkannya secara teratur. Robot cerdas ini bernama Fei Fei. Ia memiliki kepala besar dan telinga besar, serta terlihat seperti maskot Voa. Fei Fei memiliki sepasang sayap kecil di punggungnya, dapat terbang, dan mengetahui basis penelitian dengan sangat baik. Mengesampingkan masalah yang rumit, ia pasti dapat menangani hal-hal seperti membersihkan pangkalan dan memberi makan hewan peliharaan. Menurut penuturan Fei Fei, awalnya ada 5 robot cerdas serupa di pangkalan penelitian ini. Setelah pemilik asli pangkalan tersebut pergi, ia membawa 4 robot, sehingga hanya Fei Fei yang tersisa. Mendengarkan ocehan Fatih, Li Qian memperoleh pemahaman umum tentang pemilik asli pangkalan ini. Setelah mendengar bahwa pemilik asli telah mengambil hampir semua dokumen yang bisa diambilnya, Li Qian kehilangan minat untuk mendengarkan lebih jauh. Karena semua data telah diambil, pangkalan itu menjadi kosong melompong. Untungnya, Li Qian tidak punya banyak harapan dalam hal ini, jadi dia tidak kecewa. Baiklah. Melihat Li Qian telah memilih pangkalan penelitian giok, yang biasa-biasa saja ini, Guru sedikit bingung, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Selanjutnya, dia membantu Li Qian menyelesaikan berbagai prosedur dan memindai iris matanya ke dalam sistem manajemen pangkalan. Sejak saat itu, Li Qian menjadi penguasa basis penelitian ini, setidaknya sampai ia lulus. Setelah menyelesaikan semua formalitas, Guru langsung pergi, sementara Li Qian tetap tinggal untuk membiasakan diri dengan lingkungan sekitar. Disinilah ia akan menghabiskan sebagian besar waktunya selama beberapa tahun ke depan, jadi wajar saja jika ia perlu mengenal tempat ini lebih jauh. Setelah mengenal mereka beberapa saat, Li Qian memanggil semua hewan peliharaannya, termasuk Qizai dan Xiao Liu, serta 3 monster batu dan 2 kucing berekor 4. Li Qian awalnya khawatir Qizai dan Xiao Liu akan menjadi liar setelah mereka keluar dan menyebabkan konflik dengan hewan peliharaan lain di alam rahasia. Setelah hasilnya keluar, entah mereka berdua, monster batu berkepala 3, atau 2 kucing berekor 4, mereka semua berperilaku sangat baik dan jinak seperti 7 anak kucing. Melihat ini, Li Qian agak bingung, jadi dia bertanya dalam benaknya melalui kontrak jiwa. Ada aura mengerikan dari makhluk-makhluk luar biasa di sini. Aura itu praktis merasuki seluruh alam rahasia. Tanggapan Seven mengejutkan Li Qian. Kalau Seven bilang, mengerikan, kemungkinan besar levelnya sudah mencapai level Roh Kudus, dan bukan tidak mungkin lebih tinggi lagi. Pantas saja mereka berperilaku baik. Kini, Li Qian akhirnya mengerti mengapa pihak sekolah tidak khawatir dengan amukan hewan peliharaan di alam rahasia. Dengan makhluk mengerikan seperti itu yang menjaga alam rahasia, binatang mana yang berani bertindak gegabah? Mengetahui bahwa ada binatang peliharaan yang sangat menakutkan, Li Qian tidak khawatir sama sekali. Sebaliknya, dia merasa sangat tenang. Hewan peliharaan yang dapat disembunyikan di alam rahasia ini, dan juga sangat kuat, pastilah hewan peliharaan milik orang penting tertentu. Kemungkinan besar dialah penjaga alam rahasia ini. Setelah menenangkan ketujuh binatang peliharaan itu, Li Qian meninggalkan pangkalan penelitian. Tidak perlu khawatir tentang keamanan pangkalan. Li Qian berencana menjelajahi dunia rahasia, terutama air terjun yang pernah ia dengar sebelumnya. Li Qian ingin melihat apakah air terjun itu benar-benar dapat memenuhi kebutuhan evolusi koi. Tak lama kemudian, ia tiba di lokasi air terjun. Di dasar air terjun terdapat sebuah kolam, yang merupakan sumber sungai kecil yang mengalir melalui alam rahasia tersebut. Li Qian menatap air terjun setinggi 300 meter itu dan mengangguk pelan. Air terjun itu agak terlalu tinggi dan dampaknya terlalu kuat, sehingga tidak cocok untuk evolusi koi. Namun, hal ini bukan masalah. Selama proses evolusi, hal ini dapat sedikit ditingkatkan, sehingga Li Qian cukup puas. Setelah berjalan-jalan di sekitar air terjun dan mengunjungi tempat lain, Li Qian kembali ke pangkalan penelitian batu giok. Haha, Li Qian, aku tak menyangka kau tiba di alam rahasia ketiga ini secepat ini. Begitu kembali, Li Qian mendengar suara riang dan familiar. Itu Profesor Yan. Pada saat ini, dia berdiri di pintu masuk pangkalan penelitian Li Qian. Fatih menghalangi jalannya. Profesor Yan, selamat datang. Li Qian berjalan mendekat sambil tersenyum. Ia tidak menyangka markas penelitiannya akan menyambut tamu pertamanya begitu didirikan. Silakan masuk dan duduk. Li Qian melambaikan tangannya, mempersilakan Profesor Yan masuk berkunjung. Melihat ini, Fei Fei langsung memberi jalan. Setelah tur singkat dan obrolan singkat, Profesor Yan bersiap untuk pergi. Sebelum pergi, atas undangannya yang kuat, Li Qian juga mengunjungi basis penelitiannya, basis penelitian Tanah Merah di area A. Li Qian masuk untuk melihat-lihat, tetapi ia terdiam. Basis penelitian Profesor Yan jauh lebih unggul daripada miliknya. Mengingat tingkat keahlian Profesor Yan, jika dia dapat disandingkan dengan basis pelatihan seperti itu, maka saya juga harus dapat melakukannya. Kalau dipikir-pikir lagi, rasanya biasa saja. Aku tahu levelku sendiri, tapi sekolah tidak. Selain itu, bahkan jika sekolah mengetahui kemampuannya saat ini, mustahil untuk langsung meningkatkannya ke perawatan basis penelitian tingkat A. Kita harus melakukannya selangkah demi selangkah. Jika tidak, siswa atau guru lain mungkin keberatan. Lagi pula, secara tegas, level Profesor Yan juga tidak buruk, dan bukti terbaiknya adalah pengembangan Cloud No. 9. Kali ini,
Li Qian menyetujui permintaan Profesor Yan untuk berkunjung, tidak hanya untuk melihat basis penelitiannya, tetapi juga untuk meminta beberapa obat lagi. Di akhir kunjungannya, Li Qian mengungkapkan tujuannya. Tanpa ragu, Profesor Yan dengan murah hati memberikan 10 dosis Cloud Mist 0. 9 lagi. Li Qian awalnya ingin memberikan koin federal, tetapi poinnya tidak banyak, tetapi Profesor Yan dengan tegas menolak. Menurutnya, Li Qian memberikan metode evolusi dari Grey Bean Pigeon menjadi Extreme Sky Eagle secara gratis, dan nilai itu jauh lebih besar daripada beberapa dosis ramuan Cloud Mist 0. 9. Bab 347. Setelah berkeliling di pangkalan penelitian Profesor Yan dan dengan senang hati menerima 10 botol ramuan kabut awan 0. 9. Li Qian tidak kembali ke pangkalan penelitian Zamrud, melainkan langsung meninggalkan alam rahasia 0. 3. Saat kembali sendirian, ia melihat teman-teman sekelasnya datang dan pergi, dan mendengarkan percakapan mereka yang berbisik-bisik. Li Qian sedikit banyak memahami beberapa hal, tantangan mahasiswa baru benar-benar akan datang, pada tanggal 11 November. Mendengar tanggalnya, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibir. Para penyelenggaranya memang berbakat. Namun, mengingat Bistaming World ini tidak memiliki festival aneh seperti di kehidupan sebelumnya di Tiongkok, yang disebut Hari Jomblo tetapi sebenarnya adalah festival konsumen, ia tak peduli. Sebelumnya, ketika Li Qian berbicara dengan Dekan Fei dan Profesor Yan, mereka berdua menyebutkan hal ini, mengatakan bahwa hadiah untuk tantangan mahasiswa baru ini cukup besar. Mereka belum tahu detailnya, tetapi hal itu sudah membuat Li Qian sangat bersemangat. Selain aspek pertarungan, tantangan mahasiswa baru ini juga mencakup kompetisi latihan. Li Qian merasa dengan kemampuannya, memenangkan penghargaan akan sangat mudah. Soal kelayakan mendaftar, ia sama sekali tidak perlu khawatir. Dekan Fei sudah mengurusnya. Ia tidak perlu mengikuti kompetisi seleksi internal apapun. Ia langsung diterjunkan. Maka, sambil mendengarkan celoteh teman-teman sekelasnya, Li Qian kembali ke taman sianya tidak lama kemudian. Sekembalinya, ia tiba-tiba melihat sesosok tubuh di dekat pintu masuk asramanya. Sosok itu mungil dan anggun, tak lain adalah Mari Galloway, mantan kekasih Lu Tianjiao. Galloway, apakah kamu mencari Lu? Li Qian berjalan perlahan dan bertanya sambil tersenyum. Gadis itu, dengan fitur-fitur halusnya, batang hidung yang tinggi, dan wajah 3 dimensi, memancarkan pesona eksotis saat dia menoleh ke samping, tatapannya intens. Wajahnya berseri-seri seperti bunga persik, jauh berbeda dari rasa malunya sebelumnya. Memanggilnya, Dewi, tidaklah berlebihan. Dewi, itu melangkah lebih dekat, lalu menatap langsung ke Li Qian, dan berkata, tidak, aku di sini karena aku tidak ada hubungannya dengan bajingan itu. Li Qian tetap tanpa ekspresi, tetapi dalam hati ia berpikir, wanita memang picik. Lu Tianjiao telah menyelamatkan nyawanya. Paling-paling, kita cukup menghapus jejak hubungan kita di masa lalu. Dia tidak perlu menyimpan dendam seperti ini. Meskipun menggerutu dalam hatinya, Li Qian, karena rasa hormatnya terhadap tamunya, tetap mempersilakan wanita itu masuk ke dalam rumah. Aku ingin tahu apa yang membawamu ke sini, Galloway. Tanya Li Qian sambil menuangkan segelas air untuk wanita itu. Panggil saja aku Mary, begitulah teman-teman sekelasku memanggilku. Wanita itu, memegang gelas air, sedikit tersipu. Saya di sini untuk mengucapkan terima kasih lagi, Li Qian. Li Qian menatap wanita itu dengan bingung. Ia bersyukur wanita itu sudah datang sekali. Tidak perlu baginya untuk datang lagi. Dia berkata dengan sopan, Mary, saya sudah menerima ucapan terima kasih dan buahnya terakhir kali. Saya menghargai kebaikanmu. Anugerah yang menyelamatkan nyawa tak terbalas dengan sekantong buah. Aku mau tanya, Li Qian, kamu ada waktu luang akhir-akhir ini? Aku mau ngajak kamu makan malam, kata Mary. Seperti yang diharapkan dari seorang gadis dari kelompok etnis Gaochang, dia mengungkapkan perasaannya tanpa menahan diri, membuat Li Qian agak kewalahan. Ya, pada saat ini, dalam situasi ini, jika Li Qian masih tidak tahu apa yang sedang direncanakan Mary, maka dia akan membuang-buang waktunya untuk bepergian. Dia pernah menyelamatkannya, dan sekarang dia berencana untuk membalasnya dengan tubuhnya. Sayangnya, meskipun dia seorang Dewi, dan penampilannya cukup untuk mengalahkan 90% gadis di sekolah. Sayangnya, Li Qian memang acuh tak acuh padanya. Terakhir kali, ia diparasit oleh makhluk gaib aneh dan berubah menjadi laba-laba humanoid. Adegan itu meninggalkan kesan yang sangat mendalam baginya, begitu pula bekas luka di sekujur tubuhnya. Sekarang, setiap kali Li Qian berhadapan dengannya, dia tidak bisa tidak memikirkan adegan itu, dan dia langsung menjadi sangat jernih pikirannya. Tak ada satupun pikiran romantis yang dapat muncul dalam benakku. Oleh karena itu, Li Qian menolak tanpa ragu, maaf, Mary, saya mungkin tidak akan bebas akhir-akhir ini. Tantangan mahasiswa baru akan segera dimulai, dan saya perlu mempersiapkan diri untuk berpartisipasi. Menolak secara langsung akan terasa agak canggung di depan wanita secantik itu. Bukan karena Li Qian malu, melainkan karena orang lain mungkin malu, jadi Li Qian mengarang alasan dengan bijaksana. Li Qian mengira Mary akan mundur setelah mendengar kata-katanya, tetapi yang mengejutkannya, Mary tidak hanya tidak mundur, tetapi malah menjadi lebih bersemangat. Li Qian, kamu sungguh luar biasa. Kamu benar-benar akan berpartisipasi dalam tantangan mahasiswa baru. Waktu yang tepat, aku juga berencana untuk menonton kompetisinya.
Matanya hampir berbinar saat ia menatap Li Qian dengan penuh kekaguman. Kalau begitu, sampai jumpa di sana. Li Qian merasa benar-benar kewalahan dan berkata dengan agak canggung, aku bahkan belum tahu di mana kompetisinya akan diadakan. Mary langsung bicara, suaranya masih penuh semangat, dan ia tampak menantikannya. Tantangan mahasiswa baru tahun ini akan diadakan di Universitas Penjinak Binatang Kansai. Selama hari-hari itu, semua mahasiswa kecuali kalian peserta akan diliburkan. Pihak sekolah sudah memasang pengumuman. Li Qian tidak tahu harus berkata apa, jadi pada akhirnya dia hanya bisa tersenyum canggung dan berkata, baiklah, sampai jumpa. Setelah mengobrol beberapa menit lagi, Mary pergi. Sebelum pergi, wanita itu memberi isyarat, Li Qian, semoga sukses, aku percaya padamu. Setelah Mary pergi, sesosok tiba-tiba melesat keluar dari balkon, sengaja berbicara dengan suara genit, Li Qian, semoga berhasil, aku juga percaya padamu. Enyahlah. Umpat Li Qian sambil menatap wajah Lu Tianjiao. Melihat pria berkulit setebal tembok kota itu masuk dengan angkuh, ia tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya. Kalau bukan karenamu, aku tak akan terlibat dengan gadis ini. Lu Tianjiao terkekeh, mencari tempat di sofa, lalu duduk. Memangnya kenapa kalau kau ganggu dia? Banyak pria yang ingin bersamanya. Percayalah, keluarga Mary bukan keluarga biasa. Kalau kau menikahinya, kau bisa lolos dari 20 tahun kerja keras. Li Qian sama sekali tidak menghiraukan kata-kata Lu Tianjiao. Ia menatap Lu Tianjiao dan berkata dengan dingin, aku tidak mau ditinggal menanggung akibatnya. Mendengar ini, Lu Tianjiao segera menjelaskan, kakak, jangan salah paham. Sebenarnya tidak ada apa-apa antara aku dan dia. Gadis-gadis dari suku Gaochang memang seperti itu. Mereka bebas mengungkapkan perasaan mereka. Padahal, dia mungkin masih perawan. Li Qian menatapnya, wajahnya penuh ketidakpercayaan, dengan karaktermu, bagaimana mungkin kau melepaskan sesuatu yang sudah ada di mulutmu? Saat aku bersamanya, kami paling-paling hanya berpegangan tangan. Lu Tianjiao terus menjelaskan, tetapi semakin dia menjelaskan, semakin dia merasa kurang percaya diri, dan berciuman, menyentuh, dan sebagainya. Dia mengungkapkan informasi penting, tetapi wajah Li Qian semakin muram dengan setiap kata yang didengarnya. Wanita ini, jauh di lubuk hatinya, cukup konservatif. Dia selalu menyela pada langkah-langkah penting. Baiklah, tidak apa-apa. Melihat ekspresi dingin Li Qian, ia dengan bijak mengganti topik pembicaraan. Ia khawatir jika melanjutkan, ia akan dipukuli. Ngomong-ngomong, aku baru saja dengar kau akan ikut tantangan mahasiswa baru. Li Qian lalu bertanya, mengakhiri percakapan sebelumnya, ya, bagaimana denganmu? Tidak kebagian tempat. Lu Tian berkata dengan bangga, akademi tempur kami berbeda dari akademi pelatihanmu. Semuanya bergantung pada kekuatan. Namun, dengan kekuatanku, aku pasti akan lolos seleksi internal tanpa masalah. Dia menepuk dadanya dengan percaya diri dan berkata, kalau begitu, kita akan pergi ke Universitas Penjinak Binatang Kansai bersama. Bab 348. Di ruang pribadi terpencil di klub pribadi di kota Kansai, Provinsi Siping, tidak jauh dari Universitas Kansai Bis. Pria parubaya bertopi bisbol putih itu menatap wanita dewasa yang duduk di hadapannya dan berkata, tantangan mahasiswa baru akan segera dimulai. Kita tidak boleh membuat kesalahan lagi kali ini. Wanita dewasa mungkin tidak terlalu cantik, tetapi mereka memiliki bentuk tubuh yang indah, dengan lekuk tubuh yang indah di tempat yang tepat, sehingga membuat mereka sangat memikat. Ia menatap pria parubaya itu, menyesap kopinya, lalu sedikit membuka bibirnya, jangan khawatir, kali ini, sama sekali tidak akan ada masalah. Aku jamin aku akan memberi mereka kenangan yang tak terlupakan. Wanita itu menoleh dan melihat ke suatu arah, senyum mengembang di bibirnya. Untuk operasi ini, kami menghubungi Sekte Shinto. Jangan lupa, Kansai adalah markas mereka. Saya percaya pada rencana Anda. Kali ini, kita harus membiarkan mereka menyaksikan prestise gereja suci. Nada bicara pria parubaya itu cukup dingin dan tegas. Oh, ya, saya lupa bertanya, di mana lokasi Freshman Challenge tahun ini? Sudah tahu. Wanita dewasa itu mengangguk. Kita sudah tahu. Kali ini, pemerintah federal sangat berani, bahkan mendirikan tempat di dalam bidang dimensi. Bukankah itu akan membuat segalanya lebih mudah bagi kita? Pria parubaya itu mengerutkan kening saat mendengar kata-kata wanita dewasa itu. Dia mulai berbicara secara naluriah, tetapi di tengah kalimatnya, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Pemerintah federal tentu saja tidak siap untuk menempatkan tempat kompetisi di dalam bidang dimensi. Pasukan keamanan mungkin melampaui ekspektasi mereka. Wanita dewasa itu juga agak bingung, tetapi ia tidak bertanya. Sebaliknya, ia menceritakan semua informasi yang telah dikumpulkannya, lokasi spesifiknya seharusnya kota Moyuan. Pria parubaya itu mengelus dagunya, secercah minat terpancar di matanya. Pemerintah federal ternyata memilih lokasi itu. Menarik sekali. Aku tak sabar melihat para jenius tempur itu musnah dalam penderitaan. Kita tetap tidak boleh gegabah, lanjut pria parubaya itu, lalu menambahkan, kita telah menderita cukup banyak kerugian dalam beberapa tahun terakhir. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya lagi, bagaimana urusan dengan orang dalam? Jangan khawatir, kami sudah punya orang di kota Moyuan, kata wanita dewasa itu dengan tenang.
Wanita itu kemudian bertanya, Tuanku, metode apa yang akan kita gunakan untuk memindahkan tokoh legendaris yang ditempatkan di kota Moyuan? Kau tak perlu khawatir tentang itu. Kau akan lihat nanti saat waktunya tiba. Pria parubaya itu terkekeh. Kali ini, kita akan melakukan sesuatu yang besar. Ini kota Guanxi, Provinsi Siping, lokasi Universitas Penjinak Binatang Guanxi. Li Qian, Fatian, dan Lu Tianjiao sedang duduk di taksi melayang menuju Universitas Penjinak Binatang Guanxi. Saat mereka mendekati tujuan, Fatian menunjuk ke gerbang megah di depan dan berkata dengan penuh semangat. Li Qian menepuk bahu Fatian, Fatian, kenapa kamu tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk pulang dan beristirahat? Kenapa kamu melakukan perjalanan sejauh ini? Fatian terkekeh dan langsung menyatakan tujuannya, kesempatan langka bahwa tantangan mahasiswa baru ini diadakan di kota Moyuan. Jika aku melewatkan kesempatan ini, aku tidak tahu kapan aku bisa menginjakkan kaki di dunia dimensi lagi. Apa yang dikatakannya sepenuhnya benar. Mengingat tingkat keterampilannya, hampir mustahil baginya untuk mendapatkan lencana petualang sebelum lulus. Li Qian tahu tujuan An Pangzi dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, tiket untuk tantangan mahasiswa baru ini tidak murah. Tidak apa-apa, ayahku mampu. Fatian berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja, itu urusan belakangan. Yang terpenting adalah menyemangatimu. Mendengar kata-kata lurus An Pangzi, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk meliriknya. Aku tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi pertarungan. Isinya adalah demonstrasi hasil kultivasi. Tidak akan ada bahaya sama sekali. Aku juga bisa mendukung saudara Tianjiao. Fatian menatap Lu Tianjiao. Lu Tianjiao, yang duduk di barisan depan, berbalik, mengacungkan jempol kepada Fatian, dan memperlihatkan dua baris gigi depannya yang putih. Kakak, selera kamu bagus sekali, kata orang ini tanpa malu-malu. Li Qian tersenyum tipis. Kedua orang ini benar-benar bersekongkol, sarang ular dan tikus. Mereka berdua begitu pemarah sehingga bisa dibilang mereka seperti saudara sumpah. Sejak pertama kali bertemu, mereka langsung ingin menjadi saudara sumpah. Saat keduanya tengah bercanda, telepon Li Qian tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, wajahnya terkejut. Hah? Kenapa dia meneleponku jam segini? Siapa itu? Fatian di sebelahnya dan Lu Tianjiao di barisan depan langsung berubah menjadi penonton, memandang dengan rasa ingin tahu. Intuisi mereka memberitahu bahwa penelepon itu adalah seorang gadis. Kedua pelacur itu paling tertarik dengan hal semacam ini. Li Qian melirik mereka dengan kesal, lalu menoleh, dan mulai menjawab telepon. Halo, Rui Rui. Apa, kamu di kota Kansai? Kurasa kamu di sini juga untuk mengikuti tantangan mahasiswa baru. Itu dia, tepat di pintu masuk utama Universitas Penjinak Binatang Kansai. Oke, aku akan menunggumu di sini. Petik 2. Tidak lama kemudian, Li Qian menutup telepon. Panggilan itu dari Sun Rui Rui, yang juga hadir untuk berpartisipasi dalam tantangan mahasiswa baru yang diadakan di Universitas Kansai Beastmaster. Karena lama tidak bertemu, Li Qian membuat janji dengannya untuk bertemu di gerbang sekolah nanti. Rui Rui, siapa Rui Rui? Begitu panggilan telepon berakhir, Fatian bertanya dengan nada menggoda. Dia teman saya. Saya bertemu dengannya saat bepergian di kota Zonghai, jelas Li Qian singkat, tanpa menjelaskan lebih lanjut. Namun, Lu Tianjiao mulai membayangkan gambaran besarnya, aku tahu, pertama teman-teman, lalu gadis-gadis, dan akhirnya kesayangan kecil. Jangan gunakan trikmu padaku. Kita hanya teman. Li Qian mengabaikannya. Tak lama kemudian, mobil itu berhenti di pinggir jalan di depan Universitas Penjinak Binatang Kansai. Begitu mereka turun dari bus, seorang siswa langsung datang dan bertanya apakah mereka ada di sana untuk berpartisipasi dalam tantangan mahasiswa baru. Lu Tianjiao mengangkat kepalanya dan mengangguk. Li Qian mempersilakan mereka masuk terlebih dahulu, sementara dia menunggu di pintu. Tunggu sebentar Sun Rui Rui. Akibatnya, baik Fatian maupun Lu Tianjiao tidak menunjukkan niat untuk masuk. Mereka hanya berdiri di gerbang, tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Li Qian mengabaikannya begitu saja. Sekitar setengah jam kemudian, taksi lain berhenti di pinggir jalan. Seorang gadis kecil yang lucu dan menyedihkan serta seorang gadis cantik sedingin es dengan kaki yang panjang dan indah serta kuncir kuda yang tinggi keluar dari taksi. Gadis kecil itu adalah Sun Rui Rui. Ketika Li Qian melihat Sun Rui Rui, dia berjalan mendekat sambil tersenyum. Rui Rui, sudah lama sekali. Kak Qian, lama tak jumpa. Sun Rui Rui menyapa Li Qian dengan senyum lebar, tampak ceria dan manis, jauh berbeda dari kesedihannya sebelumnya. Li Qian terkekeh dan memuji, seorang sarjana seharusnya dipandang dengan mata baru setelah 3 hari berpisah. Aku tak pernah menyangka Rui Rui kita akan menjadi mahasiswa terbaik di Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Sun Rui Rui berkata dengan agak malu-malu, Kakak Qian, jangan menggodaku. Dibandingkan denganmu, aku bukanlah murid berprestasi. Ngomong-ngomong, ini teman baikku Mo Ziyu, yang juga mahasiswa baru jenius di Akademi Tempur Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Sun Rui Rui mulai memperkenalkan gadis dengan kuncir kuda tinggi yang berdiri di sampingnya. Halo. Li Qian melirik gadis berkuncir kuda tinggi itu dan menyapa dengan sopan, namaku Li Qian.
Dia baru saja hendak berbicara dan memperkenalkan dirinya ketika dia diinterupsi oleh gadis dengan kuncir kuda tinggi. Aku mengenalmu, Rui Rui sering bercerita tentangmu kepadaku. Mendengar ini, wajah Sun Rui Rui menjadi semerah apel matang. Suaranya terbata-bata, kegugupannya tampak jelas. Jangan dengarkan omong kosong Ziyu. Aku, hanya, terkadang aku berterima kasih padamu, lagi pula, kau adalah penyelamatku, ya, itu saja. Ekspresi Mo Ziyu berubah agak aneh setelah mendengar kecanggihan Sun Rui Rui. Tepat pada saat itu, Fa Tian dan Lu Tianjiao datang, tampak gembira. Lu Tianjiao berkata dengan agak arogan, "Halo, teman sekelas. Namaku Lu Ming, dipanggil Lu Tianjiao. Seperti Qianzi, aku mahasiswa baru di Universitas Penjinak Binatang Sazu dan akan menjadi orang pertama di Akademi Tempur Universitas Penjinak Binatang Sazu di masa depan." Li Qian tak dapat menahan diri untuk tidak menempelkan tangannya ke dahinya saat mendengar kata-kata Lu Tianjiao yang tak tahu malu. Bab 349. Kelima orang itu berkumpul dan bercanda di gerbang sekolah sebentar sebelum kembali ke area penyambutan, di mana mereka dipandu masuk ke sekolah oleh seorang penyambut tamu. Kelihatannya lebih mengesankan daripada Universitas Penjinak Binatang Sazu kita, ujar Fa Tian dengan santai sambil melihat sekeliling sekolah. Meskipun ia seorang penonton, ia mampu tinggal di kampus karena ia membayar akomodasinya. Tentu saja, premis terpentingnya adalah dia juga mahasiswa Universitas Penjinak Binatang Sazu. Jika bukan, meskipun dia membayar, dia hanya bisa tinggal di luar kampus. Mendengar penilaian An Pangzi, Lu Tianjiao dengan santai menimpali, jangan tertipu oleh fakta bahwa Universitas Penjinak Binatang Guanxi sekarang sedang merosot dan berada di peringkat terbawah dari 8 universitas besar. Dulunya, universitas ini cukup kaya. Peringkatnya dulu jauh lebih tinggi daripada Universitas Penjinak Binatang Sazu kita, hanya sedikit lebih rendah daripada Universitas Penjinak Binatang Zonghai dan Universitas Penjinak Binatang Kyoto. Hanya saja setiap generasi lebih buruk daripada generasi sebelumnya. Ucapannya yang asal saja, ditambah dengan fakta bahwa mereka saat ini sedang berada di kampus Universitas Penjinak Binatang Kansai, dengan seorang staf sekolah yang membimbing mereka, membuat bibir Li Qian berkedut tanpa sadar. Sobat, bisakah kamu mengendalikan dirimu sedikit? Sekalipun itu benar, kamu tidak perlu mengatakannya langsung di depan orang lain. Kalau kamu mengatakannya, kemungkinan besar kamu akan dipukuli. Li Qian tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Dia memperhatikan bahwa meskipun orang yang menyapanya tetap diam, ekspresinya menjadi agak tidak menyenangkan. Melihat ini, Li Qian tidak dapat menahan diri untuk mengulurkan tangan dan menyodok pinggang Lu Tianjiao. Katakan padanya untuk lebih berhati-hati. Tetapi orang ini sama sekali tidak punya kesadaran diri, atau lebih tepatnya, dia tidak peduli sama sekali. Li Qian hanya diam saja dan berpura-pura tidak mengenalnya. Sun Rui Rui dan Mo Ziyu, yang berdiri di sampingnya, meskipun mereka dari Universitas Penjinak Binatang Zonghai, tidak memberikan komentar apapun tentang masalah ini. Mereka tahu pepatah, jangan menghina seseorang dengan memperlihatkan kelemahannya, dan jangan memukul wajahnya. Jadi mereka semua berpura-pura tidak mengenal Lu Tianjiao. Ketanyaannya, mereka tidak terlalu dekat. Ini murni upaya yang terakhir untuk semakin dekat. Bahkan Li Qian yang berdiri di sampingnya, dapat dengan jelas melihat energi genit dan provokatif itu. Lagi pula, yang menjadi pusat perhatiannya adalah Mo Ziyu, si cantik sedingin es, jadi itu benar-benar buang-buang waktu dan tenaga. Mo Ziyu sama sekali tidak memperhatikannya, dan hanya mengangguk sopan dari awal hingga akhir. Sikapnya bahkan lebih dingin daripada saat dia memperlakukan Fa Tian. Fa Tian cerdik. Dia menilai situasi dan tidak menunjukkan banyak antusiasme. Mungkin dia juga tahu bahwa dengan kualifikasinya sendiri, mustahil baginya untuk memenangkan hati gadis seperti itu. Begini, kalau Universitas Penjinak Binatang Kansai tidak berubah dan terus bersikap angkuh dan arogan, tidak mau merendahkan diri untuk bersaing memperebutkan sumber daya mahasiswa baru, cepat atau lambat universitas itu akan terus merosot. Aku tidak akan terkejut kalau suatu hari nanti universitas itu dikeluarkan dari 8 universitas terbaik. Yang lain jelas-jelas tidak tertarik, tapi Lu Tianjiao justru tertarik dan terus mengoceh, tanpa sadar. Li Qian mempercepat langkahnya dan mengikuti pemandu itu maju. Universitas Kansai Beastmaster sangat besar, meliputi area yang tidak lebih kecil dari Universitas Sazu Beastmaster, dan memiliki hotel kampus. Meski disebut wisma yang dikelola sekolah, sebenarnya tempat ini sama bagusnya dengan hotel mewah. Bangunan hotel ini memiliki 30 lantai, menjadikannya salah satu bangunan tertinggi di kampus. Cukup mencolok dari kejauhan. Awalnya, Li Qian tidak menyadarinya dan hanya mengira itu adalah gedung pendidikan di kampus, atau gedung pendidikan jenis lain. Setelah mendengarkan pengantar pemandu dan mengetahui bahwa itu adalah hotel di kampus, ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Iklan oleh Pub Future. Berdasarkan fasilitas ini, Li Qian memperkirakan mereka akan menjadi yang terbaik di antara 8 universitas besar. Saat Li Qian mendengarkan pengantar pemandu dan berjalan maju, dia dapat dengan jelas merasakan kebanggaan dan harga diri dalam kata-kata pemandu tersebut. Apa gunanya punya perangkat keras terbaik? Kualitas sekolah bergantung pada kemampuan siswanya. Gumam Lu Tianjiao sambil mengikutinya dari belakang. Mendengar ini, mata Li Qian berkedut. Sekarang, dia benar-benar curiga bahwa, jika situasinya tidak begitu tidak pantas, pemandu di depannya mungkin benar-benar akan memulai perkelahian dengan orang ini. Dia benar-benar tidak punya rasa kesopanan kalau menyangkut mulutnya.
Li Qian melirik ke arah Lu Tianjiao, memberi isyarat agar dia tenang, lalu bergegas memasuki hotel. Setelah menunjukkan kartu identitas pelajarnya di lobi dan menyelesaikan proses check-in, ia berjalan sendiri ke lantai tempat kamarnya berada. Kamu, pelan-pelan saja. Ini Universitas Penjinak Binatang Kansai, markas mereka. Kalau kamu sombong sekali, bisa-bisa kamu bikin masalah. Li Qian menasihatinya dengan sungguh-sungguh di dalam lift. Apakah dia mendengarkan atau tidak, itu urusannya. Seperti dugaan Li Qian, lelaki itu hanya mengerutkan bibirnya dan bersikap seolah tidak peduli sama sekali. Melihat ini, Li Qian tidak berkata apa-apa lagi. Di dalam lift, gadis muda Sun Ruirui mengeluarkan ponselnya, mengetuk beberapa kali, lalu menyarankan, Kansai adalah salah satu kota kuno paling terkenal di Federasi Sia Timur kita. Ada banyak bangunan bersejarah di sini, dan cukup menawan. Aku mencarinya di internet, dan pemandangannya sungguh menakjubkan di bawah naungan malam dan lampu. Kakak Qian, bagaimana kalau kita jalan-jalan malam ini? Baiklah. Menatap tatapan Sun Ruirui yang memelas, Li Qian tersenyum dan mengangguk. Tidak lama kemudian, dia tiba di kamarnya. Itu adalah kamar tunggal, tidak terlalu besar, tetapi sangat bersih. Li Qian berbaring di tempat tidur dan merasakan kelembutan kasur. Cukup nyaman. Dia mengenakan kacamata VR dan menelepon ibunya, Han Yuying. Dia belum memberitahu orang tuanya sebelumnya tentang keikutsertaannya dalam tantangan mahasiswa baru, jadi mereka cukup gembira saat mendengar berita itu. Menurut mereka, kemampuan Li Qian mewakili Universitas Penjinak Binatang Sazu di tantangan mahasiswa baru sudah cukup membuktikan bahwa ia sangat dihormati di sekolah tersebut. Setelah mengobrol sebentar dan menjelaskan situasi terkininya, Li Qian menutup telepon tidak lama kemudian. Li Qian melihat sekeliling kamarnya dan kemudian mulai bekerja. Dia mengeluarkan sejumlah barang bawaan dari kalung spasialnya, menggantungkan pakaian ganti di lemari, meletakkan perlengkapan mandi di wastafel, lalu mengenakan kacamata VR-nya untuk menelusuri beberapa berita lokal. Sejak tantangan mahasiswa baru tahun ini diadakan di Universitas Kansai Beastmaster, akhir-akhir ini banyak sekali liputan tentangnya di berita lokal. Tentu saja, ini tentu termasuk spekulasi dan diskusi tentang peringkat akhir dan tingkat keterampilan beberapa siswa yang lebih terkenal. Melihat berita-berita tersebut, Li Qian hanya tersenyum tipis, tidak terlalu peduli. Laporan tersebut terutama berspekulasi dan membahas para mahasiswa terbaik dari Akademi Tempur Universitas bergengsi. Itu tidak ada hubungannya dengan dia, seorang mahasiswa baru biasa yang berpartisipasi dalam kategori khusus dan kompetisi pengembangan. Bab 350. Setelah beristirahat di kamar sebentar, Li Qian keluar saat senja dan duduk di sofa di ruang tamu untuk menunggu. Sesaat kemudian, Lu Tianjiao, An Pangzi, Sun Ruirui, dan Mo Ziyu muncul satu demi satu. Rombongan itu berkumpul dan pergi. Kudengar ada jajanan kaki lima di dekat gerbang utara Universitas Penjinak Binatang Kansai. Ayo kita coba, kata Sun Ruirui. Fatian menambahkan, saya juga baru melihat informasi ini di forum lokal. Kita akan ke sana untuk makan malam nanti. Saran Sun Ruirui didukung oleh semua orang, jadi mereka tidak menunda lebih lama lagi dan langsung menuju gerbang utara. Ini adalah Universitas Penjinak Binatang Kansai, Lu Tianjiao melihat sekeliling sekolah dan tiba-tiba berbicara. Li Qian tidak tahu apa yang akan dikatakannya, tetapi dia yakin itu bukan sesuatu yang baik, jadi dia langsung memotongnya, Universitas Penjinak Binatang Kansai cukup bagus. Karena tantangan mahasiswa baru, masih banyak mahasiswa di Universitas Penjinak Binatang Kansai saat ini. Jika seseorang seperti Lu Tianjiao tidak tahu bagaimana cara tutup mulut, kelompoknya mungkin akan segera menjadi pusat perhatian. Li Qian tidak ingin menjadi terkenal. Jadi dia segera angkat bicara untuk menghentikannya. Jika kita tidak menghentikannya, siapa tahu hal keterlaluan apa lagi yang mungkin dikatakannya. Melihat Li Qian telah menyela kata-kata arogan Lu Tianjiao, Sun Ruirui juga menghela napas panjang lega. Berada bersama pria ini benar-benar menegangkan. Rombongan itu berjalan dan berbincang, terutama tentang tantangan mahasiswa baru. Tak lama kemudian, mereka tiba di gerbang utara. Sementara itu, saat Li Qian dan kelompoknya berjalan menuju gerbang utara Universitas Penjinak Binatang Kansai, di sisi lain sekolah, di lobi di lantai atas sebuah gedung. 8 sosok berdiri di balik dinding kaca besar, menatap ke kejauhan dan memperhatikan para siswa datang dan pergi. Pak Tua Gao, kali ini, bukankah rencana ini agak terlalu rumit? Kata seorang pria berjanggut panjang. Pria di sebelahnya, yang dipanggil Gao Tua, adalah pria parubaya dengan garis rambut yang mulai menipis. Ia berkata, tidak ada yang bisa kita lakukan. Penggabungan dunia dimensi dan dunia nyata tidak dapat diubah, dan itu terjadi semakin cepat. Tanpa henti, ia melanjutkan, untuk menghindari masalah tak terduga saat integrasi tiba, yang akan menghabiskan terlalu banyak energi pemerintah federal, beberapa tikus di selokan harus disingkirkan terlebih dahulu. Tapi menggunakan siswa, terutama mahasiswa baru, untuk membuat rencana jahat, bukankah itu sedikit? Seorang wanita muda berambut pendek mengerutkan kening. Sekarang setelah semuanya begini, apa gunanya mengatakan semua ini? Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah memastikan keselamatan mereka semaksimal mungkin, dan juga menemukan sebanyak mungkin serangga ini, kata seorang pria berwajah gelap. Jangan khawatir, kami sudah membuat pengaturan yang tepat. Beberapa pendatang baru, yang sangat berbakat telah ditempatkan di sana. Selain Phoenix Cry Legend, kami punya rencana lain di kota Mo Yuan kali ini.
Meskipun Old Gao tidak menyelesaikan kalimatnya, makna yang disampaikannya sudah sangat jelas, terutama bagian kedua, yang membuat semua orang yang hadir merasa sangat percaya diri. Di samping legenda teriakan burung Phoenix, ada aransemen lain, yang menyiratkan bahwa aransemen ini kemungkinan besar juga berkualitas legendaris. Baiklah, semuanya berhenti membahas ini. Mari kita lanjutkan sesuai rencana. Pria berwajah gelap itu berkata, beberapa hal memang tak terelakkan. Pengorbanan yang kita lakukan sekarang adalah untuk mencegah kerugian yang lebih besar di masa mendatang. Berbagai organisasi aliran sesat bagaikan duri beracun yang menancap dalam masyarakat manusia. Cepat atau lambat, mereka harus dicabut. Semakin lambat dicabut, semakin besar pula kerusakan yang ditimbulkannya. Petik 2. Sekitar pukul 9 malam, Li Qian dan kelompoknya kembali ke Wisma Tamu Guanxi Yuzhou. Untuk menghemat tenaganya untuk kompetisi besok, Li Qian tidak belajar malam itu dan tidur lebih awal. Keesokan harinya, pukul 9 pagi, dipimpin oleh guru mereka Jin Qi, semua siswa peserta dari Universitas Penjinak Binatang Sasu, yang jumlahnya lebih dari 50 orang, tiba di pusat hewan peliharaan kampus Universitas Penjinak Binatang Guanxi. Li Qian melihat sekeliling dan mendapati Akademi Penjinak Binatang mereka hanya mengirimkan 5 mahasiswa baru untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Ia mengenali salah satu dari mereka, Amelia, yang pernah pergi ke hutan bayangan bulan bersamanya untuk berlatih sebelumnya. Li Qian. Amelia juga melihat Li Qian dan menyapanya. Li Qian membalas senyumannya. Sesaat kemudian, sambil menunggu untuk memasuki bidang dimensi, Li Qian melirik sekeliling dan melihat bahwa tata letak pusat hewan peliharaan di kampus Universitas Penjinak Binatang Kansai pada dasarnya tidak berbeda dengan Universitas Penjinak Binatang Sasu. Melihat ini, dia tak dapat menahan diri untuk berpikir. Saya penasaran, apa saja sumber daya luar biasa yang ada di pusat hewan peliharaan di Universitas Penjinak Binatang Kansai. Kalau ada kesempatan, saya pasti ingin melihatnya baik-baik. Setelah menunggu sekitar 10 menit, kelompok mereka yang berjumlah sekitar 50 orang diberitahu bahwa mereka bisa masuk. Setelah melewati susunan teleportasi dan memasuki aula petualang, mereka menerima lencana petualang sementara. Setelah melewati pemeriksaan keamanan, mereka memasuki dimensi. Sosok mereka muncul di alun-alun teleportasi sebuah kota megah. Ini kota Moyuan, kota dimensi di bawah yurisdiksi Universitas Penjinak Binatang Kansai. Konon, ini kota kelas atas. Setelah memasuki kota Moyuan, Lu Tianjiao melihat sekeliling dan berkata, tampaknya orang ini, meskipun tampak acuh tak acuh, sebenarnya telah melakukan banyak persiapan di balik layar. Li Qian mengangguk. Dia juga membuat perbandingan, membandingkan kota Yuntian dan kota Moyuan. Ia menemukan bahwa meskipun kedua kota itu merupakan kota papan atas, tata letak dan gaya arsitekturnya sangat berbeda. Jika Cloud Sky City tidak terkendali dan mengutamakan kepraktisan, maka Ing Abyss City memiliki beberapa karakteristik unik. Meskipun sebagian besar bangunannya relatif rendah, banyak di antaranya bergaya zaman kuno. Dengan dinding merah dan ubin hitam, pavilion terbang dan pernis merah yang mengalir, Li Qian merasa seolah-olah kembali ke dinasti Tang yang gemilang dari kehidupan sebelumnya di Tiongkok. Rasanya lebih unik daripada kota Yuntian, kata Li Qian jujur. Ia memasuki kota Moyuan bersama tim dari Universitas Penjinak Binatang Sasu. Di antara tim tersebut, selain Lu Tianjiao, satu-satunya orang yang ia kenal adalah Amelia. Sedangkan Fatian, karena ia seorang penonton, ia baru diperbolehkan masuk sore ini. Sun Ruirui dan Mo Ziyu, tak perlu dikatakan lagi, pasti masuk bersama tim dari Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Li Qian melirik ke sekelilingnya dengan santai, lalu melihat wajah yang dikenalnya di tengah sekelompok orang tak jauh darinya. Pemandu itulah yang menyambut mereka di Universitas Penjinak Binatang Kansai hari itu. Li Qian mengira ia adalah staf sekolah atau sukarelawan. Tanpa diduga, dia juga seorang kontestan. Ketika Li Qian melihatnya, dia juga sedang menonton tim dari Universitas Penjinak Binatang Sasu. Li Qian jelas menyadari bahwa tatapan orang lain itu tertuju pada Lu Tianjiao untuk beberapa saat, dan saat melihat ini, dia tiba-tiba mendapat firasat buruk. Saya punya firasat Lu Tianjiao akan sangat menderita kali ini. Bersambung.